Prinsip utama yang saya pegang teguh dalam bekerja adalah kita harus melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita ya, jangan setengah-setengah gitu. Jadi uh, karena pekerjaan saya di suatu pekerjaan yang memberikan services, jadi saya berusaha sedemikian rupa untuk supaya layanan hukum yang saya berikan gitu ya, yang kita berikan itu memang sesuai dengan keinginan klien dan memang benar-benar membantu klien gitu. Saya menjunjung tinggi profesional dan integritas karena dari dulu saya sangat diajarkan itu, ditanamkan nilai itu oleh mentor-mentor saya. Dan yang paling penting adalah kita harus memiliki rasa passion, passion itu rasa semangat dan rasa pantang penyerah gitu dalam menjalankan suatu pekerjaan. Jadi buat saya kalau orang dikasih challenge terus bilang tidak bisa, nah buat saya sedemikian rupa saya akan berusaha sedemikian rupa untuk tidak bisa bilang tidak bisa gitu. Jadi saya akan coba dulu dengan semampu saya gitu, dan saya juga mengajarkan kepada anak buah saya juga jangan langsung bilang tidak bisa gitu ya, jangan langsung bilang ini nggak bisa, tapi kita harus cari dulu jalan keluarnya. Karena at the end of the day itu pada saat kita benar-benar udah berusaha semaksimal mungkin dan dan akhirnya kita bisa dapat apa yang kita inginkan gitu ya untuk memberikan kepada klien, itu ada kepuasan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan, dan itu buat saya itu yang terpenting gitu. Jadi buat saya pekerjaan it's not about the position, it's not about the money, tapi about the satisfaction of doing the job, dan satisfaction itu cuma bisa diperoleh kalau kita benar-benar mengerjakannya itu dengan sepenuh hati gitu, pakai hati gitu, pakai passion gitu. Itu yang saya coba lakukan selama ini, dan itu yang saya coba untuk ajarkan kepada anak-anak buah saya gitu, selama ini gitu. Kalau menurut saya pemimpin itu it's about vision ya. Jadi kalau menurut saya laki-laki sama perempuan nggak beda kalau kita ngomongin mengenai visi, karena laki-laki dan perempuan pada saat dia udah diminta untuk menjadi leader atau pemimpin, pasti dia sudah menjalani certain kind of life experience dia untuk bisa menduduki that position, dan dia punya visi dan misi yang dia inginkan untuk untuk apa yang dipimpinnya, apakah itu perusahaan, apakah itu tim, apakah itu law firm. Jadi menurut saya dalam hal itu saya rasa nggak akan ada perbedaan. Dalam hal kekuatan juga menurut saya nggak ada perbedaan. Dalam hal decision making, judgment call juga saya rasa nggak ada perbedaan. Saya ngelihat cowok juga susah, ada yang susah untuk mengambil decision. Saya ngelihat ada cewek yang gampang ngambil decision. Jadi menurut saya it's not about gender. Kalau menurut saya it's not about cewek atau cowok gitu. It's about, kalau menurut saya it's about attitude sama sifat aja gitu. Maksudnya emang dia punya sifat pemimpin apa enggak? Kalau memang dia punya sifat pemimpin, dia akan bisa bikin judgment call, dia akan bisa bikin decision making, dia akan punya vision, dan itu nggak masalah apakah itu cewek atau cowok. Dan zaman sekarang saya lihat cewek-cewek emang sudah diajarkan prinsip-prinsip leadership dari kecil sama kayak cowok. Jadi menurut saya besarnya pun mereka akan punya jiwa kepemimpinan yang sama dengan cowok, meskipun mereka wanita gitu ya. Tapi mungkin yang membedakan mungkin sifat aja sih. Tapi then again menurut saya itu bukan masalah cewek atau cowok, tapi masalah ya sifat orangnya aja yang membedakan gitu sih kalau menurut saya. Nggak terlalu berbeda kalau saya lihatnya ya. Sekarang ya berkembangnya ke sini udah nggak terlalu berbeda gitu. Uh, Kalau menurut saya kalau kita mau meraih kesuksesan itu pasti kita harus menghargai proses. Nggak ada yang namanya sprint ya. Semuanya tuh it's a marathon proses ya. Jadi itu proses yang panjang, dan kita memang nggak boleh berhenti di jalan gitu. Pada saat kita punya keinginan, punya mimpi, yang pertama kita pasti harus punya keinginan dan punya mimpi, punya passion dulu, itu satu dulu. Kedua, pada saat kita menjalaninya, pada saat kita mengalami masalah, obstacle, halangan, kita nggak menyerah, tapi kita jatuh bangun lagi, karena menurut saya kesuksesan itu nggak ada yang langsung, nggak ada yang instan, pasti pernah jatuh dulu berapa kali, baru akhir itu belajar, habis itu dia bangun lagi,
Abis itu dia baru mungkin jatuh lagi, abis itu bangun lagi, baru abis itu dia merasakan kesuksesan. Jadi menurut saya sih intinya kalau memang mau sukses adalah ya harus mau menjalani itu semua sebagai bagian dari proses. Karena kalau berhenti di jalan, karena gagal terus berhenti di jalan, atau capek terus berhenti di jalan, saya rasa kita nggak akan pernah meraih apa yang namanya sukses itu. Karena sukses itu menurut saya is about feeling ya. Pada saat kita gagal bangun lagi, kita gagal bangun lagi, dan akhirnya kita achieve something, kita pasti akan feelingnya kita akan merasa kita sukses gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada hati kita rasanya gimana gitu kalau sukses itu. Bukan nggak ada kayak nggak ada barometernya sendiri. Kalau misalnya udah sampai ke posisi ini kita sukses, belum tentu juga kok orang bisa sampai di posisi tertentu terus dia merasa dirinya udah sukses. Jadi sebenarnya sih itu masalah perasaan gitu, dimana kita merasa udah lakukan semua yang kita lakukan, terus kita berhasil, terus kita merasa sukses tuh, itu sebenarnya rasanya datangnya dari hati gitu. Jadi nggak tahu deh aku menjawab pertanyaan atau enggak, intinya adalah it's a proses yang harus dijalanin. Tapi kalau pada saat kita sudah menjalaninya itu dan kita merasa achieve something, nah itu kita baru merasa bisa sukses gitu. Jadi tidak menyerah lah intinya, tidak gampang menyerah gitu. Untuk tahun ini secara general saya berharap itu lebih baik buat kita semua ya, karena setelah 2 tahun kita menghadapi pandemi, saya melihat kayaknya ada titik terang nih. Balik lagi ke Kartini nih, kayaknya habis gelap terbitlah terang. Jadi saya rasa mungkin kita sudah melihat sedikit sunshine lah di sekitar kita ya, dan hopefully ini nggak akan redup lagi. Dan untuk saya pribadi, buat saya pribadi tentu saja saya sangat mensyukuri bahwa dalam 2 tahun ini meskipun hidup terasa berat buat kita semua, dan terasa berat juga buat saya dalam memimpin divisi saya, karena pasti sama dengan yang lainnya, pasti ada yang namanya ups and down dengan adanya pandemi ini tentu saja ya, bisnis, tapi alhamdulillah kita bisa melaluinya. Dan saya berharap sih ke depannya kalau segala sesuatunya sudah makin membaik, saya juga berharap dari sisi saya, goal saya adalah bisnis yang saya bangun di sini juga untuk law firm ini, terutama di dispute resolution, juga akan semakin membaik, dan juga saya bisa lebih mengajarkan banyak. Ini saya juga pengen, ini yang saya ingin lakukan ya, mungkin ini baru timbul sih akhir-akhir ini ya, terhadap anak-anak ya, anak-anak saya maupun anak-anak yang bisa saya ajarkan gitu, bahwa memang hidup itu perjuangan gitu. Jadi memang mereka harus belajar berjuang dari kecil gitu, untuk bisa pada saat nanti mereka besar berjuang menghadapi hidup gitu. Itu yang saya terapkan juga kepada anak saya. Anak saya tuh sengaja gitu saya masukkan ke suatu klub ya, klub renang, umurnya masih 6 tahun, tapi saya kenapa gitu ya, saya mengajarkan dia, saya udah ikutin dia pertandingan gitu ya, buat apa? Supaya dia merasakan yang namanya berjuang, supaya dia merasakan kalah. Nggak apa-apa, saya malah senang dia kalah, karena pada saat dia kalah dia merasakan kecewa, dan kemudian keinginan untuk dia bangkit lagi, itu yang saya pengen ajarkan ke dia. Jadi karena disitulah kita bisa survive hidup gitu. Saya merasa belajar dari pandemi ini, melihat orang-orang di sekeliling kita adalah orang yang survive, adalah orang yang bangkit lagi gitu. Orang yang gagal dan bangkit lagi, itu orang yang survive, orang yang punya survival instinct. Dan itu membuat saya jadi berkeinginan untuk mengajarkan anak saya lebih dini masalah survival instinct itu, dan anak-anak yang mungkin bisa saya ajarkan ya, kecuali nggak cuma anak saya gitu. Karena buat saya itu yang penting buat hidup gitu. Hidup kita harus punya survival instinct, dan apabila dia punya survival instinct, dia bisa gagal, kemudian dia bisa bangun lagi. Karena gagal itu nggak bisa dielakkan mas, dalam hidup itu pasti gagal kita. Nggak mungkin kita nggak pernah gagal dalam hidup gitu. Tapi gimana kita bangkit pada saat kita gagal, itu yang penting. Dan itulah yang saya juga alami selama pandemi ini. Saya gagal dapat klien, saya bangun lagi, saya gagal bangun lagi, saya coba untuk supaya mental anak-anak buah saya nggak down pada saat kita lagi sepi kerjaan, supaya mereka lebih fokus lagi untuk lebih maju lagi, supaya kita bisa bangkit lagi. Dan itu yang saya coba untuk motivasi ke mereka. Dan
Ya harapan saya ke depannya ya makin banyak orang yang bisa merasa seperti itu, dan alhamdulillah kalau semuanya sudah seperti itu ya alhamdulillah kita bisa maju bareng-bareng gitu. Dan generasi kita juga akan bisa jadi generasi yang lebih baik gitu. Ya itu sih harapan saya.